Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ini soalnya bukti transfernya udah M-Transfer berhasil. Makanya ya kirim kok ya. Oke pemirsa, aku Jupiter Fortissimo. Nah sekarang sudah ada di toko tempat dimana aku jualan, ada di Kuningan, di ITC Kuningan lantai 2. Nah tadi aku lagi live. Nah, kalian kalau misalkan mau lihat keseruan aku juga jualan live-nya gimana? Karena kan memang kalau butik offline-nya ini, tempat offline-nya ini memang pengunjung ininya memang nggak sebanyak dulu sebelum pandemik. Nah makanya aku ini naikinnya penjualannya dari online ya. Jadi ada di Tok dia nih kita nge-live, dan biasanya mereka yang kalau udah beli mereka akan lihat aku lagi live apa enggak, karena barang-barang yang di sini cuma bisa dibeli pas lagi online dong, pas lagi live. Oke. Nah ini dia, aku jualan. Nah ini yang sempat bikin viral kemarin sih ya. Ini sambal teri kecombrang, ada 4 varian. Tapi yang hari ini yang ready itu yang sudah kita bikin stoknya, ada teri yang warna hitam, ada udang yang warna kuning, dan yang satu lagi ada cumi. Ini yang stikernya warna hijau. Satu lagi tuna, tapi tuna habis. Nah ini paling banyak dibeli di online sama di pas lagi live streaming, pas lagi nge-live di sosmed, dia paling banyak tuh dipesan yang ini, karena apalagi kalau udah pada pernah nyobain mereka akan repeat order lagi. Terus kalau di online itu lebih banyak kaos kayak begini nih, kaos. Nah kalau ini enggak, ini memang barang butik. Ini kalau ini yang perempuan nih, kita memang desain sendiri. Ini kayak blazer one set ya kan. Ini jadi buat orang yang ke kantor atau buat nyari buat baju pesta juga bisa. Tapi ini beberapa blazer, ada blazer laki-laki, ada blazer perempuan. Ini desain kalau yang ini. Kalau yang kaos kita masukin gitu. Jadi kita udah ready stock. Kalau ini kita desain. Ini contohnya doang. Jadi kalau orang mau kawinan, mau perlu jas buat acara besar, bisa desain ke kita. Dress juga ada. Dan baju-baju sehari-hari atau kemeja kantor perempuan, laki-laki juga ada ya. Ini kemeja nih. Nah ini buat baju-baju kantor, buat misalkan mereka buat kostum, ada yang pengen mesen buat paduan suara di gereja atau acara apa aja kita bisa ya. Ada yang muslim juga nih. Yuk kita kesini. Nah ini yang kemarin nih pas lagi di bulan puasa kan, terus orang-orang mau gamis ya kan, mau buat acara-acara pengajian dan segala macam. Ini ada dress atau dress panjang kayak kebutuhan yang berhijab lah gitu ya. Nah kalau yang ini bisa dipakai buat yang berhijab, bisa juga yang enggak, tapi yang mereka yang pengen banget punya dress yang panjang. Clementine nama butiknya. Nah, terus di sini juga kayak itu tuh jas yang bling-bling. Pokoknya banyak banget buat show, buat MC, buat dulu kita host di beberapa stasiun TV juga. Memang si Daud Christian atau Clementine ini memang yang desain itu sudah banyak kalau dipakai sama teman-teman gitu loh. Ada Melanie Ricardo segala macam. Kakak banting setir sekarang jadi jualan sambal sama ini baju nih. Iya. Aku sedang menikmati hidup sih. Proses kan hidup itu adalah pilihan, dan mungkin hari ini adalah akibat dari apa yang dulu pernah aku lakukan. Jadi kan kita itu adalah produk hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu gitu loh. Nah sekarang ini kan aku melewati proses yang udah baru keluar dari pendidikan segala macam dari tahun 2023. Terus sekarang pekerjaan yang ada di depan mata tuh ini. Ya jadi ya inilah yang aku tekunin selama itu. Memang nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, halal, dan aku bisa hidup dari sini ya. Buat aku ini adalah satu perubahan yang aku harus syukuri dan aku harus nikmati. Sambal itu ide dari mana kak? Atau kakak bikin sendiri sambal gitu? Ya, jadi sambal ini memang sebelum aku jual ini memang ini udah ada, tapi masih
tester waktu itu. Terus ada temanku yang memang bilang, kita kerjasama yuk. Gitu. Gua nggak jago jual, lu kan jago jual. Gue tes dulu, gue bilang gitu. Enak apa kagak? Ternyata enak. Aku posting di beberapa sosial media. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin aku pas lagi makan orang suka dan jadi ikutan lapar gitu lah. Jadi akhirnya, mau cobain dong, berapa sih harganya? Ngubungin di mana? Akhirnya aku terusin dan memang ini udah hampir ada setahun lebih. Aku berjualan ini gitu loh. Jualan sama-sama baju. Iya. Nah, tapi kan kalau namanya artis kan pasti kayak menjaga ini. Kalau kakak sendiri mungkin lebih ini nggak sih? Ya sudahlah, memang ini sekarang gitu kan. Iya. Gengsi gitu loh. Udah buat aku sekarang syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Bener gak sih liriknya? Jadi buat aku ya, ini hidupku yang sekarang. Kalau misalkan mau aku bandingkan dengan yang lalu itu nggak ada gunanya gitu. Dan aku tahu ini adalah akibat tabur tuai dari yang apa yang memang aku dulu. Gini, you will you will lose what you mismanage. Engkau akan kehilangan apa yang kamu nggak jaga dengan baik atau atur dengan baik. Mungkin dulu aku nggak atur hidupku dengan baik, akhirnya hilanglah kesempatan itu. Dan aku sudah 7 tahun di dalam, 2 kali ya. Itu totalnya 6 tahun 11 bulan. Udah nggak ada lagi tuh rasa gengsi. Yang ada cuma bersyukur. Dan pas di dalam udah punya kaul, udah punya niat, udah punya janji. Kalau aku keluar masih sehat, situ gintung, situ nggak gila aja untung gitu ya, aku akan lebih banyak bersyukur. Jadi sekarang ini adalah udah nggak ada rasanya gengsi, justru aku malah bangga dengan diriku sendiri bahwa lo survive lo dengan kasus yang dulu dan hari ini masih bisa hidup. Tuhan masih kasih kesempatan dan siapa tahu ini kesempatan yang terakhir. Jadi aku nggak mau lagi berpikir apa kata orang tentang aku, yang penting apa kata Tuhan tentang aku dan apa kata diriku sendiri. Karena sebenarnya aku sudah nggak bersaing lagi dengan orang lain. Aku bersaing dengan diriku yang kemarin. Gitu. Tapi bisa lepas semuanya mungkin. Pasti kan ada fase-fasenya ya. Nah, itu gimana tuh? Memang mungkin karena di penjara itu nggak enak. Dan tembok penjara yang dingin itu yang mengajarkan aku jadi guru. Terus akhirnya aku tiba dalam kesimpulan bahwa tembok penjara itu bukan tembok penghukuman, tapi kalau lo respon dengan baik itu adalah tembok perlindungan sebenarnya. Karena kalau aku berpikir kalau kemarin gue nggak harus masuk ke situ, nggak tahu gue jadi apa, ya kan? Mungkin bisa lebih parah, even worse, karena memang yang pertama aja kan aku masih keluar belum jera, masih coba-coba lagi. Tapi yang kedua ini setelah aku putus sidang, padahal BB-nya atau kasusnya lebih ringan dibanding yang pertama, tapi kenapa hukumannya lebih berat? Sempat kecewa juga sih dengan aparat hukum dan segala macam. Apa memang segini nih di Indonesia? Tapi akhirnya kayak di hatiku yang kayak diri ini bicara dengan diri sendiri bahwa lu sebenarnya bukan cuma melanggar hukum manusia atau negara, tapi lu punya janji sama Tuhan yang aku langgar. Dan aku tahu bahwa semuanya segala sesuatu itu adalah akibat dari pilihan bebasku, dan aku harus merespon itu dengan benar. Dan setelah yang kedua ini aku udah angkat tangan, bendera putih. Ampun Tuhan, ampun pemerintah, ampun semua. Jadi udah berhenti. Udah benar-benar kapok banget. Udah benar-benar kapok ya. Tapi ngeliat teman-teman di luar sana juga masih ada yang memakai, mungkin termasuk temannya kakak juga dijauhin. Nah, itu mungkin apakah belum menjadi pelajaran atau gimana ya mungkin kamu Orang punya latar belakang masing-masing, alasan masing-masing untuk menggunakan itu atau terlibat di dalam situ. Nggak bisa dipungkirin itu adalah kalau memakai bisa jadi pelarian. Tapi orang jadi dari pemakai karena dia nggak bisa kontrol. Terus abis gitu kan, makanya kan penyalahgunaan narkoba itu bukan berarti nggak ada gunanya, ada untuk kedokteran dan segala macam. Tapi pada saat kita salah menggunakannya, kita akhirnya jadi terjerat di situ. Nah, abis dari pemakai, dia kan harus memenuhi lagi kebutuhan orang-orang, kebutuhan dia sendiri saat dia ketergantungan, terus nggak bisa kerja, akhirnya gimana supaya dapat yang gratis ya? Ya berarti otomatis harus jadi penjual.
gitu. Jadi itu yang aku pelajarin di dalam. Tapi kalau buat teman-teman yang belum make, jangan. Kalau yang udah make, berhenti. Karena kayak aku baru 1 bulan dari 2015, 2016 langsung ketangkep. Dulu aku masih nyesek banget. Kenapa orang-orang lain nggak ketangkep tuh ya Tuhan? Kenapa gue? Tapi akhirnya gue berpikir bahwa anak yang kukasih ketegur dan kuajar. Aku percaya bahwa ini Tuhan tuh Allah Bapa itu bukan menghukum ya, mengasih aku pelajaran supaya aku bisa apa namanya, disiplin gitu. Akhirnya di dalam lah aku baru mengerti bahwa oh ya, selama ini gue nggak bersyukur. Selama ini gue menyia-nyiakan waktu. Karir yang gue bangun harus hancur ya, dan kepercayaan orang harus aku bangun kembali gitu. Dan tapi lewat pahit getirnya penghukuman itu, tembok penjara itu akhirnya membuat aku sekarang udah nggak punya ambisi apa-apa, nggak punya target apa-apa, nggak punya pengen jadi ini, pengen jadi itu. Kalaupun ada itu cuma di hati doang, tapi udah nggak ngoyok lagi. Makanya Tuhan kasih pekerjaan seperti ini, nggak ada yang harus aku malukan, karena memang ya udah aku jualan kok. Kalian mau beli syukur, nggak beli kelewatan. Tapi tahu